Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'd. Selamat pagi, siang, sore maupun malam kepada Bapak Dr. Budiman Faat MSI selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian beserta teman-teman sekalian. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Latif, nomor induk mahasiswa 2530603013. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul Implementasi Blended Learning berbasis digital dalam pembelajaran kaligrafi, studi kualitatif perkembangan ranah kognitif siswa. Baik, langsung saja, penelitian ini dilatar belakangi oleh seni kaligrafi Islam merupakan sarana penting untuk menjaga keaslian dan kebenaran makna ayat suci Al-Quran. Bukan sekedar hiasan visual semata, namun saat ini banyak siswa yang fokus pada keindahan tulisan dan mengabaikan kaidah penulisan yang benar, sehingga beresiko mengubah arti atau makna teksnya secara fatal. Sebagaimana hasil observasi saya di Pondok Pesantren Darut Alumil Quran, Kecamatan Sumber, ditemukan bahwa fenomena kesalahan dalam penulisan huruf bentuk khot yang tidak sesuai kaidah serta keterbatasan waktu masih sering muncul, masih sering terjadi di pondok pesantren ini. Hal ini disebabkan oleh karakteristik kaligrafi yang memang membutuhkan proses panjang, latihan berulang, dan konsistensi tinggi untuk mencapai hasil yang benar dan indah. Selanjutnya, pernyataan masalah dalam penelitian ini yaitu waktu pembelajaran kaligrafi yang terbatas dan pembelajaran kaligrafi juga masih terpaku pada meniru, menyalin, mengingat tanpa pemahaman dan analisis kaidah penulisan huruf Arab yang benar. Kemudian pertanyaan penelitiannya yaitu bagaimana implementasi pembelajaran kaligrafi dengan model blended learning. Pada level mana kemampuan kognitif siswa berkembang dalam pembelajaran kaligrafi? Sejauh mana penggunaan media digital dalam blended learning membantu siswa memahami materi kaligrafi? Adapun konsep-konsep dalam penelitian ini diantaranya adalah mengenai blended learning, kaligrafi, dan ranah kognitif. Blended learning yakni integrasi terencana antara pengalaman belajar tatap muka atau offline dan pengalaman belajar daring atau online untuk menciptakan pengalaman belajar yang koheren. Kemudian selanjutnya kaligrafi. Kaligrafi adalah ilmu mengenai bentuk-bentuk huruf tunggal, letak-letaknya, dan tata cara merangkainya menjadi tulisan yang sesuai dengan kaidah kaligrafi yang berlaku. Kemudian ranah kognitif. Ranah kognitif yaitu adalah seluruh aktivitas mental yang berkaitan dengan kemampuan intelektual, mulai dari penguasaan dasar hingga kemampuan berpikir kritis yang kompleks. Selanjutnya, teori belajar yang mendukung implementasi blended learning dan ranah kognitif dalam penelitian ini adalah yang pertama, teori konstruktivisme, dan yang kedua, taksonomi Bloom revisi. Teori konstruktivisme. Dalam proses pembelajaran, teori konstruktivisme itu memahami belajar sebagai proses pembentukan pengetahuan oleh siswa itu sendiri. Maka dari itu, karena pembentukan dilakukan oleh siswa itu sendiri, maka siswa harus aktif dalam belajar. Siswa itu mempunyai tanggung jawab ke dirinya sendiri dalam belajar. Sehingga blended learning itu memungkinkan siswa untuk aktif dalam belajar karena blended learning ini mengandung prinsip konstruktivisme dan siswa dapat mengontrol atau mengendalikan sendiri jalannya pembelajaran. Kemudian taksonomi Bloom revisi. Anderson dan Cradwell melakukan revisi terhadap taksonomi Bloom dengan mengubah ranah kognitif dari bentuk kata benda menjadi kata kerja yang mencerminkan proses aktif dalam berpikir yang meliputi mengingat atau remembering, memahami atau understanding, menerapkan atau applying, menganalisis atau analyzing, mengevaluasi atau evaluating, dan menciptakan atau creating. Dari sini, sejauh mana perkembangan kognitif siswa dapat diukur melalui taksonomi Bloom revisi. Selanjutnya, sejumlah studi terdahulu yang menjadi referensi pada penelitian ini adalah
penelitian yang dilakukan oleh Huda dan Akbar 2021. Secara spesifik memetakan bahwa kaligrafi mengandung dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang saling berkaitan, yang dimana efektivitasnya dapat diukur melalui pendekatan taksonomi Bloom revisi. Kemudian Al-Ansori 2020 mengungkapkan bahwa penggunaan media digital seperti WhatsApp dalam komunitas. Al-Ansori 2020 mengungkapkan bahwa penggunaan media digital seperti WhatsApp dalam komunitas belajar daring mampu menjadi alternatif untuk menghalau keterbatasan jarak dan waktu dengan mengadaptasi metode Hamidi yang mengedepankan proses imitasi hingga pemberian ijazah. Kemudian Amrullah dan kawan-kawan 2021, penerapan manhaj Hamidi melalui penggunaan kitab panduan standar seperti karya Yusuf dan Nun terbukti efektif meningkatkan keterampilan kitabah atau keterampilan menulis dan disiplin spiritual siswa. Selanjutnya, desain dan metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sedangkan desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus atau case study, yang mana untuk menyelidiki suatu fenomena kontemporer secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata, khususnya ketika batas antara fenomena dan konteksnya tidak tampak dengan jelas. Sehingga desain ini memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa proses pembelajaran kaligrafi secara langsung maupun melalui media digital. Kemudian persepsi guru dan santri serta dinamika interaksi antara komponen tatap muka dan digital secara holistik. Kemudian yang terakhir, di sini ada beberapa referensi daftar pustaka yang penulis pilih untuk menjadi rujukan dari penelitian ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.